a little low. It was Mama used to say, "Son, try a little low, and things will go your way. Try a little low in everything you do. Try a little low, 'cause love will do." Papa used to say the same thing to me. "Son, try a little low, yes, and then you will see. Try a little low in everything you do. Try a little low, 'cause love will do. A little low, it was Mama used to say, "Son, try a little low, and things will go your way. Try in everything you do. Try a little low, 'cause love will do." Used to say the same thing to me. "Son, try a little low, yes, and then you will see. Try a little low in everything you do. Try a little low, 'cause love will do. Saling mengasihi. Kasihilah. Kasih itu menyempurnakan. Kasih itu mengikat. Kasih itu menolong. Kasih itu memperhatikan orang lain. Itulah yang mau diminta dari kita, supaya kita saling mengasihi. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia,
Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal budi dan pikiran saudara, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 13. Saya baca ayat 34 sampai dengan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang kekasih, kasih sebagai perintah baru. Mari saling mengasihi, karena Kristus telah mengasihi kita. Kasih itulah pusat dari segala pelayanan. Bahkan ringkasan dari seluruh Injil adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Semua karena kasih Allah. Kasih Allah sebagai sumber inspirasi dan menjadi acuan dalam kehidupan kita, dan menjadi motivasi kita untuk berbuat. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih Kristus lebih dalam dari seluruh lautan. Kasih Kristus lebih besar dari seluruh samudra. Pertama, di dalam kasih ada pengorbanan. Yang kedua, kasih Allah tidak ada batasnya. Allah tidak menetapkan syarat siapa yang perlu dikasihi dan siapa yang tidak perlu dikasihi. Kasih yang berbicara adalah kasih di atas kertas. Kasih yang berbuat itulah kasih dari hati yang tulus. Kasih saling mengisi yang kekurangan diisi oleh orang-orang yang berkelebihan. Mampukah kita berbuat kasih kepada orang-orang yang berbeda dari kita?
Maukah kita berkorban kepada orang lain yang tidak serupa dengan kita? Dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang tidak berkepastian ini, banyak orang sangat membutuhkan kasih. Kasih Yesus kepada manusia hingga kematiannya. Kasih Yesus sampai Dia disalibkan. Dia mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kasih itu tidak pernah pura-pura. 1 Yohanes 4 ayat 16. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ibu Tresia katakan, the fruit of love is action. Buah dari kasih adalah perbuatan. Kasih bukan kata-kata tapi tindakan. Bukan omong kosong. Kasih tidak mencari keuntungan. Dia bersedia berkorban. Itu yang dikatakan dalam 1 Korin. Sekalipun aku dapat berbahasa apapun, sekalipun aku memiliki harta di dunia ini, sekalipun aku membagi-bagikannya, tapi tanpa kasih semua adalah sia-sia. Kenapa? Karena kasih itulah dasar kita untuk berbuat yang baik. Karena Yesus perintahkan, kasihilah sebagaimana aku mengasihi engkau. Melalui kasih itu mereka akan mengenal bahwa engkau adalah murid-muridku. Karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah sang kasih itu. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang mengorbankan dirinya sebagai tebusan untuk menebus manusia, untuk menebus dunia, dan untuk menyelamatkan semua manusia. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, COVID-19 yang masih terus berlangsung, perlu ada pengorbanan, dan kasih itu adalah pengorbanan. Dalam COVID perlu rasa solidaritas, rasa peduli. Mari kita nyalakan harapan dengan mengasihi seiring dengan tantangan baru, tantangan yang tidak berkesudahan oleh COVID. Rasa kasih perlu ditumbuh kembangkan. Kasih meningkatkan kepekaan kita. Kasih meningkatkan empati kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan mau saya katakan, kasih itu menjadi penyelamat bagi kita di tengah-tengah badai krisis COVID-19. Kasih bukan sebatas slogan. Kasih bukan kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Tapi kasih adalah tindakan yang menyenangkan hati. Mari kita mulai berbenah diri dengan saling mengasihi.
Masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk menolong yang lain dengan kasih. Meningkatkan rasa kepedulian, meningkatkan rasa solidaritas. Semua itu berdasarkan kasih. Di tengah-tengah pandemi demi pandemi yang terus berlangsung, belum berakhir sampai saat ini, mari kita berbuah dengan kasih. Never lose hope. It is the key to achieve all your dream. Jangan kehilangan harapan, karena itu adalah kunci meraih semua impian kita untuk saling mengasihi. Ikatlah dengan kasih. Setiap orang yang mengasihi, dia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mari kita memperhatikan dan mari kita mengasihi agar kita dekat kepada Tuhan. Amin.